warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat Bapak Bupati Bualemo, Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Bualemo, dan Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati. Selanjutnya pembukaan dengan memohon rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala seraya melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan review kinerja 8 aksi konvergensi dan laporan TPPS semester 2 percepatan penurunan stunting hari ini Senin 9 Januari 2023 dimulai. Selanjutnya pembacaan doa yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ferianto Mahmud. Kepada beliau dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan doa secara Islam dan bagi non-muslim mengusulkan insyaallah kegiatan pada pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi wa bihamdihi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa rukana wa sujudana wa qudana wa tadarruana wa asmana wa ta'afana wa qamna syarana ya rabbal alamin. Allahumma jarumna sana wa ilmu taqbirlana wa ta'hamna wa kunna min khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna 'alal kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wa qul innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, selanjutnya pengantar kata yang akan disampaikan oleh Kepala Bapeda Kabupaten Bualemo. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Pejabat Bupati Bualemo, yang terhormat Bapak Dr. Hendriwan MSI, yang saya hormati Kepala Bapeda Sidoro Kalo akan diwakili oleh Kabid Sosial Budaya Bapak Wahab, yang saya hormati Koordinator Region 5 Wilayah Sulawesi dan Kementerian Dalam Negeri Direktorat Bina Pembangunan Daerah Pak Jawahir, Bapak Haji Pak, yang saya hormati Ibu Asisten 2 Sekda Kabupaten Bualemo, yang terhormat Ibu Haja Fatina Bodunge SHMSI, yang pendidikan Kepala Dinas Ibu Kepala Dinas Kominfo yang sempat hadir, Bapak Camat Lulupi, Bapak Camat Hilamuta, serta dan kelas sejarah, sehingga review kinerja tahunan aksi lapangan konvergensi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam 1 tahun terakhir, khususnya untuk penanganan stunting dan juga percepatan untuk penyusunan laporan kinerja semester 2 khususnya untuk TPPS Kabupaten Bualemo dapat terselenggara dengan baik. Dan ini juga berkat kerjasama dari seluruh teman-teman OPD selaku konvergensi untuk penurunan stunting. Dan juga perlu kami sampaikan bahwa untuk tren 5 tahun terakhir untuk angka stunting di Kabupaten Bualemo, di mana dimulai dari 2018 angka stunting kita sangat tinggi Pak, 24,3%, kemudian menurun di tahun 2019 15,5%, kemudian di tahun 2020 menurun lagi 14,38%. Nah, di tahun 2021 naik lagi Pak, dia 15,17%.
tapi di 2022 alhamdulillah menurun sangat drastis, yaitu 8,6%. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa yang menjadi tugas teman-teman konvergensi sangat luar biasa di lapangan, sehingga kita mampu menekan angka stunting di Kabupaten Bua Lemon di tahun 2022 ini. Dan insya Allah di 2023 ini kita lebih turun lagi, sehingga insya Allah kita akan mencapai zero stunting di 2024. Amin. Kemudian untuk review kinerja tahun apa merupakan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap kinerja pelaksanaan program kegiatan selama 1 tahun terakhir. Ini dilakukan yang pertama adalah untuk membandingkan antara rencana dan realisasi capaian output target kinerja, capaian outcome, penyerapan anggaran, dan kerangka waktu penyelesaian. Kemudian Pak, untuk review ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pencapaian target kinerja output dan outcome, serta merumuskan tindak lanjut perbaikan agar target kinerja dapat dicapai pada tahun berikut. Adapun cakupan review akan dilaksanakan kinerja tahunan ini Pak, yang pertama pelaksanaan aksi integrasi, kemudian realisasi rencana kegiatan penurunan stunting tahunan, dan ketiga adalah pelaksanaan anggaran program dan kegiatan intervensi stunting. Jadi akan dilihat seberapa besar capaian realisasi anggaran untuk konvergensi stunting ini selama tahun 2022, sehingga kita mampu menekan di angka 8,6%. Kemudian output yang ingin kami hasilkan dari kegiatan ini adalah Pak, yang pertama kinerja program kegiatan tahunan dalam hal realisasi output, target kinerja, cakupan, spesifik dan sensitif. Kemudian realisasi rencana kegiatan, realisasi anggaran program dan kegiatan, serta kita akan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja dan identifikasi alternatif solusi, serta yang kelima adalah perkembangan capaian outcome prevalensi stunting khususnya. Kemudian rekomendasi perbaikan berupa efektivitas kegiatan yang berperan dalam pencegahan dan penurunan stunting. Kemudian di samping review stunting hari ini juga Pak, kami juga melaksanakan percepatan penyusunan laporan KPPS semester 2 untuk percepatan penurunan stunting. Alhamdulillah semester 1 kita sudah menyampaikan laporannya, dan alhamdulillah juga mendapat apresiasi dari pemerintah provinsi dan juga dari Bina Bangda. Dan untuk yang semester 2 hari ini kita akan rampungkan untuk segera lagi disampaikan ke Bina Bangda. Adapun untuk laporan ini yang pertama dimintakan kepada masing-masing OPD agar segera mengisi persentase capaian dari 64 indikator untuk laporan semester 2. Kemudian yang kedua adalah dasar pelaporan kegiatan percepatan penurunan stunting semester 2 ini 2 kali stunting 2 kali dalam 1 tahun, yaitu tertuang dalam Perpres nomor 72 tahun 2022 tentang percepatan penurunan angka stunting. Kemudian juga kita akan melihat matris pelaporan berupa indikator-indikator gizi spesifik dan gizi sensitif penurunan stunting. Kemudian juga untuk penyusunan TPPS ini Pak, 64 indikator sudah dalam program kegiatan OPD di tahun 2022. Dan juga untuk 2023 Pak, perlu kami laporkan untuk stunting ini kami sudah tagging anggaran sesuai dengan OPD konvergensi di masing-masing OPD. Kemudian di kesempatan juga agar dapat disepakati batas waktu pengisian pelaporan PPPS semester 2, karena penyampaiannya sesegera mungkin ke Bina Bangda. Oke, ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan, dan insya Allah semua kerja keras kita untuk penurunan stunting menuju zero di 2024 dapat terlaksana dengan baik. Amin. Dan selanjutnya kami mohon perkenan sambutan dari Bapak Koordinator Region 5 Wilayah Sulawesi Bina Bangda, kemudian sambutan Bapak Bupati Bua Lemon sekaligus membuka kegiatan review kinerja tahunan hasil 8 terhadap kinerja pemerintah daerah dalam 1 tahun terakhir secara resmi. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Bua Lemon. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan
oleh Bapak Koordinator Regional 5 Sulawesi Kemendagri. Pada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Bualemo, yang kami hormati Bapak Kepala Bapeda Bualemo, yang kami hormati Bapak Kepala Bapeda Provinsi yang dalam hal ini diwakili oleh bidang PPN, Ibu para kepala dinas yang hadir, pejabat eselon 3 yang ada di beberapa OPD yang terkait dengan penyelenggaraan percepatan penanganan stunting khususnya kita di Kabupaten Bualemo. Pelaksanaan aksi konvergensi yang menjadi salah satu instrumen penguatan perencanaan penganggaran di daerah tahunnya, Kabupaten Kota selambat-lambatnya bulan Januari segera dengan program kegiatan intervensi yang mendukung atas sejumlah indikator program. Apa yang akan kita review? Yang pertama adalah terkait serapan anggarannya, kemudian yang kedua adalah capaian output dari program kegiatan tersebut. Dari kegiatan review ini nanti masing-masing OPD akan memberikan simpulan terhadap kinerja pelaksanaan dari program kegiatan atau sampai sub kegiatannya, sehingga nanti bisa dievaluasi apakah program kegiatan ini punya daya ungkit terhadap percepatan penurunan stunting kita, khususnya di lokus-lokus yang sudah kita tetapkan untuk menjadi lokasi fokus untuk intervensi, atau mungkin dari aspek tata kelolanya atau dari aspek penyampaian manajemen program ini yang harus mungkin kita perbaiki pada tahun 2023. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan bagaimana TPPS Kabupaten Kota itu melakukan review terhadap pelaksanaan aksi 1 sampai dengan aksi 7. Mulai dari review terhadap penentuan desa kelurahan yang menjadi lokasi prioritas, kemudian kelengkapan sejumlah dokumen yang sudah diunggah oleh Kabupaten Kota melalui web monitoring Bangda Kemendagri, kemudian evaluasi terhadap pengelolaan data atau manajemen data di masing-masing OPD, sampai data terakhir yang kita lakukan kemarin adalah tindak lanjut atau bagaimana data publikasi stunting yang telah disampaikan oleh Dinas Kesehatan itu menjadi salah satu acuan nanti pada saat OPD melakukan intervensi pada tahun 2023. Karena memang datanya kemarin bagus, semua sasaran itu terukur 100% atas penyampaian Pak Dokter Kabid Kesmas Dinas Kesehatan, sehingga kita tentunya sama-sama berharap mudah-mudahan tahun 2022 ini selaras dengan hasil SSI yang kita masih tunggu rilisnya secara resmi dari Kementerian Kesehatan, ini terjadi penurunan. Walaupun kemarin di acara di Provinsi Riau yang disampaikan oleh Kemenko PMK bahwa dari 34 provinsi, khususnya kita di Provinsi Gorontalo itu mengalami penurunan prevalensi. Secara otomatis dari 6 kabupaten kota ini pasti ada kabupaten yang mengalami penurunan. Karena rata-rata provinsi mengalami penurunan. Kemudian yang berikutnya adalah poin berikutnya akan kita evaluasi adalah tindak lanjut atas rekomendasi pada saat penilaian kinerja tahun 2022 oleh tim penilai pemerintah provinsi. Karena perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu, tidak lama lagi mungkin nanti sekitar bulan April Mei ini pemerintah provinsi akan melakukan penilaian kinerja terhadap 6 kabupaten kota dalam hal penyelenggaraan percepatan penurunan stunting melalui instrumen 8 aksi konvergensi, seperti itu. Nah, memang masih banyak hal yang harus kita perbaiki, utamanya komitmen dari semua OPD untuk benar-benar menyediakan program kegiatan intervensi sebagaimana surat dari Sekjen Kementerian Dalam Negeri terkait pemetaan hasil pemetaan indikator Perpres 72 terhadap program kegiatan sampai subkegiatan yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah melalui OPD teknis. Saya pikir suratnya kemarin saya sudah kami bagikan, karena ini menjadi acuan bersama pada saat pembuatan perencanaan penganggaran.
Kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana di tahun 2022 ini kinerja penyelenggaraan percepatan penurunan stunting ini atas 103 indikator Perpres 72, mulai dari aspek perencanaan penganggaran, kemudian pilar 1, pilar 2, pilar 3, pilar 4, pilar 5 sampai indikator tambahan ini, itu bisa kita jawab capaiannya seperti apa. Karena otomatis capaian kinerja ini akan selaras nanti dengan turunnya prevalensi stunting kita. Nah ini jangan sampai misalnya dia laporan kita misalnya kontradiktif dengan prevalensi stunting rapor kita, karena prevalensi ini sebenarnya ada rapor pemerintah daerah dalam upaya percepatan penurunan stunting. Sebanyak apapun program kegiatan yang kita sudah lakukan, rapor kita ada di apakah prevalensi stunting ini naik atau turun, kira-kira seperti itu. Harapannya mudah-mudahan rapor kita turun, artinya dia linear dengan intervensi yang dilakukan oleh semua OPD. Tidak hanya itu sebenarnya, tetapi bagaimana komitmen teman-teman pemerintah desa selaku ujung tombak ini memastikan bahwa penyelenggaraan program ini terlaksana dengan baik di tingkat desa. Artinya OPD sudah menyiapkan sejumlah layanan, tetapi bagaimana dukungan dari pemerintah desa untuk memastikan semua sasaran prioritas itu bisa mengakses layanan yang telah disiapkan oleh OPD dan juga pemerintah desa. Dan yang terakhir, karena agendanya begitu padat, kita sudah mulai mempersiapkan siklus pelaksanaan 8 aksi kompetensi tahun 2023. Karena kenapa? Setiap tahunnya kabupaten kota sudah akan melakukan, setelah kita melakukan kegiatan evaluasi hari ini, tentunya kita akan mempersiapkan lagi berdasarkan hasil surveillance yang dirilis oleh Dinas Kesehatan. Kira-kira desa kelurahan mana lagi nanti akan menjadi fokus intervensi kabupaten kota pada tahun 2024, sehingga nanti program kegiatan yang direncanakan ini benar-benar tertuang di dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Kira-kira seperti itu. Bukan lagi hanya semata-mata kita hanya harmonisasi, kita cari-cari programnya yang mendukung indikator, tetapi memang clear ada program kegiatan, kegiatan yang jelas yang mendukung indikator berdasarkan surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri terkait sub kegiatan yang mendukung pelaksanaan sejumlah indikator yang ada dalam Perpres 72. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami sangat memberikan apresiasi karena dari 131 kabupaten kota di wilayah Region 5 itu memang sampai hari ini belum masih ada dari 9 provinsi itu yang 100% pelaporannya di web monitoring itu hanya 2 provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang 7 provinsi lainnya itu tidak mencapai 100%, ada yang 99, ada yang 98. Nah, termasuk kita di Gorontalo tidak mencapai 100% karena adanya keterlambatan dari satu kota yang belum melaporkan kertas kerja pelaksanaan aksinya ke dalam web monitoring. Tetapi untuk kita di Bolemo itu tercapai 100%. Sekali lagi terima kasih, karena ini kerja keras dari kita semua Bapak Ibu. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan baik, dan kerja-kerja yang kita lakukan ini juga nanti pada saat penilaian kinerja di tingkat provinsi ya kembali kita lagi mendapatkan peringkat terbaik dalam hal percepatan penurunan stunting pada tahun 2022. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi izin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang PPM Bapeda Provinsi Gorontalo. Pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Yang terhormat Bapak Bupati Bolemo, yang saya hormati Bu Asisten, Pak Pali, para pimpinan OPD, Pekaban OPD,
Pak ini terima kasih juga dari Kementerian Dalam Negeri Pak yang selalu mengawal pegawai Bapak Ibu Camat, pimpinan administrator, Bapak Ibu yang maaf saya tidak bisa sebutkan persatu. Pertama-tama menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Bapeda Provinsi Pak Budianto Sidiki Pak Bupati. Saat ini beliau dalam waktu bersamaan harus menemukan tim dari Jepang ini. Nah, sebab itu beliau menyampaikan salam kepada Pak Bupati, insya Allah ketika dengan beliau tidak bisa lebih dilalui. Pak Bupati, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pelaksanaan kegiatan ini sudah pada tahapan review terhadap 8 aksi sebagaimana disampaikan Pak Jawahir, Pak Kaban Bapeda dari 8 aksi konvergensi. Nah, bulan ini Pak memang banyak inovasi dan bahkan sudah beberapa kali selalu terbaik di tingkat provinsi, bahkan banyak inovasinya. Oleh sebab itu saya dengan Pak Jawahir tadi, Pak Jawahir, ini kan saya mau lihat dulu data terbaru yang sudah akan keluar itu. Jangan sampai ini tidak beririsan dengan inovasi yang selama ini buat demo. Tapi Pak Jawahir bilang kok berarti sudah buat demo paling penurunannya sangat signifikan. Salah. Dan itu adalah harapannya. Kami Pak Bupati tiap kali penilaian aksi konvergensi di banyak kabupaten memang jadi tantangan. Tantangannya salah satu kabupaten yang jauh dari sini, dari Gualemo, menantang Gualemo. Iya, kami memang dalam kenyataan kinerjanya tidak baik, tapi nanti istilahnya nanti lihat di data. Nah, oleh sebab itu kemarin tidak jadi bagus, tahun ini tidak bagus. Dan itu alhamdulillah dengan berbagai inovasi dari pemerintah Kabupaten Gualemo, alhamdulillah itu tidak terjadi lagi, dan ini patut untuk dipertahankan. Nah, ada kejadian di beberapa kabupaten yang saat ini lagi mendapat perhatian khusus dari pemerintah provinsi. Setelah ditetapkan jadi daerah lokus, tapi OPD tidak ada bekerja di sini. Nah, ini jadi permasalahan. Nah, harusnya ketika sudah ditetapkan jadi daerah lokus, program kegiatan yang diterima itu beda dengan desa yang bukan lokus. Harusnya begitu kan? Harusnya begitu. Nah, kejadian di kabupaten lain itu tidak terjadi. Nah, oleh sebab itu semua apa diminta ke provinsi itu semua pelaksanaan kewenangan itu ada di kabupaten kota. Nah, alhamdulillah Gualemo Pak, kami lagi tidak menjelaskan lagi. Nah, setelah datang bisa disampaikan oleh Pak Jawahir ketercapaian hal tercapainya kompetensi yang tadi sudah disampaikan ini sudah bagus, dan pada hari ini untuk pelaksanaan aksi ke-8. Nah, sebab itu kami yang selama ini turun dalam penilaian maupun aksi konvergensi ini sudah mengawal di awal tahun, dan itu ada di Gualemo. Dan sudah begitulah, karena kewajiban kita sebagai aparatur pemerintah itu alhamdulillah di lapangan. Nah, ini bisa dibayar, dan nanti lihat lagi kira-kira mana lagi yang desa yang memang potensi stuntingnya itu cukup perlu mendapat perhatian oleh pemerintah, karena ini adalah merupakan isu nasional, dan lewat pejabat gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat ini sangat mengharapkan, karena posisi Gorontalo ini masih 29 Pak nasional, dan ini masuk dalam 15 provinsi yang oleh Bapak Presiden ini sangat harus ada gerakan dari Gorontalo, dan itu mungkin lewat Gualemo ini insya Allah ini bisa mengembangkan apa yang menjadi inovasi Kabupaten Gualemo ini ke kabupaten lain. Mungkin ini sebagai support untuk awal tahun, dan untuk penilaian kinerja selanjutnya kami berdoa Gualemo masih yang terbaik.
Amin. Demikian lebih kurangnya mohon maaf Pak Bupati. Bila kami budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Demikianlah sambutan dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita lanjut sambutan Bupati, perlu kami sampaikan Pak, alhamdulillah tahun 2022 di Kabupaten Bolemo sudah ada desa bebas zero stunting di Desa Trirukun, Kecamatan Wonosari. Selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Bupati Bolemo sekaligus membuka acara pada hari ini. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Selamat Pernikahan. Yang saya hormati Bapak Provinsi Gorontalo, Pak Kabit yang keluar. Terima kasih Pak atas jalannya. Sobat kami, Komandan Dirjen 5 Wilayah Sulawesi, Minta Pangkat Kemendagri, Pak Dewayu, sampaikan kepada Ibu, ya, dari saya dan Mas Bambang, teman-teman semua. Terima kasih atas dukungan. Dan juga sampaikan Pak Kepala, Pak Budi Sedikit. Terima kasih, luar biasa. Bapak pada terima kasih dan timnya, Bapak Ibu Kepala PD, Ibu Asisten 2, ini ada pendidikan, salah kali ya, Kominfo, ada perizinan, kemudian ada SKP, Bali pasti, kemudian ya Pak Camat Delupi, Camat Wali Kota Telambuta, Manado, Pak Selanjut, Pak Goyaman ya. Oh, baik, makasih teman-teman semua dan teman-teman media pers, senang sekali bisa kumpul sini untuk mungkin nanti membahas terkait dengan stunting yang ada di Kabupaten Bolemo. Jadi Bapak sekalian, saya sebenarnya miris, tapi senang sekali tadi ada kabar ya, Alhamdulillah kita pemerintah sangat signifikan sekali, luar biasa, dan data dan laporan kita 100% ya, 100%. Mohon ini dipertahankan. Ya, sekali lagi ya, mudah-mudahan di tahun 2023 nanti artinya semakin maksimal lah. Yang baik kita pertahankan, yang belum kita segera kita perbaiki, kita optimalkan. Terima kasih sekali lagi teman-teman tim ya, tim percepatan penurunan stunting ini di Kabupaten Bolemo. Terima kasih dan terima kasih atas dukungannya teman-teman dari Kemendagri, dari Provinsi Gorontalo yang selama ini kita sudah bersinergi ya, berkolaborasi dengan teman-teman di Kabupaten Bolemo. Tapi jelas mohon tetap didukung terus ya, dibantu, mungkin hal sesuatu tolong diinformasikan dan perbaikan untuk optimalisasi program stunting di Kabupaten Bolemo. Bapak sekalian, jadi stunting ini kalau kita lihat itu biasanya anak itu kurus ya, perutnya buncit ya, Nah kita yang saya perusahaan ya, itu udah kelebihan. Jadi kalau sudah kelebihan malu juga kan, pimpinannya ini nggak ngurusin anak buahnya gitu kan, masyarakatnya gitu. Nah, ini malah terbalik ini. Makanya jadi terima kasih kalau ada penurunan. Apalagi kalau turun nanti wah percuma, malah jadi makanan gizinya dimakan oleh pimpinannya. Kalau saya ini kan, bapak-bapak burik ini udah kasih makan di sini. Jadi saya di sini bapak sekalian tambah badan saya beratnya tambah 10 kilo. Tapi tidak apa-apa, ini rezeki sekali. Mudah-mudahan sehat ya. Ya, terima kasih. Apalagi kalau ke kecamatan, kalau pulang tuh udah bawanya pisang apa tapi itu perhatian ya, perhatiannya. Terima kasih sekali lagi bapak sekalian. Mudah-mudahan kita terus pertahankan karena memang kita di Bolemo ini informasi dari teman-teman dari Kemendagri dan dari provinsi, alhamdulillah Bapak Ibu kita optimal lah, yang terbaik. Ini berharga sekali dan ini adalah kinerja kita semua,
apalagi dari camat, ya, dari kepala ayahanda, PPOPD, dan teman-teman dari provinsi dan Kemendagri, tolong ini juga tetap berkolaborasi, bersinergi untuk supaya stunting, ya, program stunting di Kabupaten Bolemo di tahun 2003 ini mudah-mudahan semakin menurun, ya, ditarikkan dari 0 ya persen. Nah, tadi juga disampaikan data dan laporannya harus akurat. Ini yang harus kita sampaikan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita buat data yang sembarangan. Pasti data itu akan dimix, ya, akan dibandingkan dengan data-data yang ada di provinsi di pusat. Nah, ini yang perlu sekali lagi harus bersinergi supaya apa? Supaya data yang kita sampaikan itu akurat dan bisa digunakan untuk bagaimana nanti menilai kinerja kita, bahkan memperbaiki kekurangan kita sehingga kita menjadi optimal. Dan sekarang ini bulan Januari ini Bapak sekalian, saatnya memang ini seringkali ada lokpri untuk anggaran, ya. Ada lokpri yang memang sudah dapat daerah-daerah itu, tetapi mereka belum memberikan dokumen-dokumen lengkap, sehingga pemerintah pusat, kementerian lembaga yang terkait seringkali mengalihkan dana-dana itu terutama dana hibah kepada daerah-daerah yang belum dapat tetapi dokumennya sudah lengkap. Nah, ini ada dari pertanian. Dari pertanian kemarin menurut saya Pak siapa tuh kabitnya? Pak Samsudin ya, Pak Samsudin kabitnya. Ada dari kemarin malam menurut saya dengan Pak Sandi Dewan. Informasi itu segera buat proposal datang karena ini peluang kita. Dan kalaupun memang nggak dapat sekarang ini, itu kita bisa berkoordinasi untuk tahun 2024. Karena pembahasannya nanti bulan Mei, bulan April itu akan pembahasan untuk 2024. Makanya sekarang optimis sekali Bapak sekalian, kalau memang ada seperti itu silakan pakai Bapak Dinas, silakan. Boleh, silakan. Dalam rangka kalau saya tekan. Tapi memang Bapak sekalian memang tujuannya harus jelas. Nah, ini jadi kita paham Bapak sekalian, saya khawatir ini baru kayak ini karena beberapa kegiatan yang belum fokus Pak Kaban, teman-teman semua harus maklum karena dinamika pembahasan APBD kita sangat luar biasa. Saya juga banyak belajar di sini bagaimana cara membahasnya itu. Nah, tapi saya yakin walaupun anggaran kita belum fokus untuk stunting, memang kita sudah ada data-data stunting tapi anggarannya belum, ya, mungkin belum fokus untuk stunting. Maka kalau bisa usahakan teman-teman pimpinan OPD, ya, yang meminta Pak Camat semua tetap program kegiatannya tetap fokus walaupun mungkin anggarannya terbatas. Karena ini sangat apa, kalau udah stunting ini Bapak sekalian sepertinya ya apa istilahnya itu sangat, ya, kalau saya sangat sekali melihat kinerja pemerintah daerah ini di sini. Jadi semua stakeholder, semua opini terkait, hampir semua terkait. Maka kita percuma kinerja kita bagus, tetapi stunting kita semakin naik. Itu artinya berarti kita tidak fokus untuk itu. Kita pun juga miris, kalau sudah prihatin, kalau kita juga ya yang tadi saya sampaikan pimpinannya sehat begini, bukan sehat ya Pak, udah kelebihan, ya, kelebihan berat badan, bukan isi. Nah, tapi masyarakatnya ya stuntingnya bertambah. Nah, ini kan sangat miris sekali. Nah, karena itu Bapak sekalian, artinya tolong dengan anggaran terbatas ini supaya tetap fokus, kita memahami inilah dinamika, ya, bagaimana kondisi Bolemo dengan teman-teman OPD yang sangat luar biasa, inovasinya banyak, besar, ya, bagaimana kerjanya, ya, mudah-mudahan dengan anggaran terbatas itu tetap optimal, ya, tetap dipertahankan. Nah, untuk anggaran-anggaran pusat Bapak sekalian, kalau ada informasi kepada saya, segera kita datangkan kementerian dan lembaga yang memang ada informasi itu. Saya akan bersama Bapak sekalian menemani, dan tidak perlu ketemu dengan direkturnya atau dirjennya, cukup dengan kepala seksinya, karena mereka yang lebih tahu itu. Kalau misalnya Pak direkturnya belum ada, kita jawab itu dulu, tidak usah, kita ketemu sama kepala seksinya, tidak apa-apa. Karena Bapak dan Ibu, saya waktunya terbuang. Kalau dari Januari Februari
peluang-peluang seperti itu ya akan semakin kecil. Makanya baru sekarang ini saya akan fokus nanti ke depan Januari ini dan Februari akan bagaimana kalau ada informasi dari teman-teman OPD yang punya informasi tentang apa hibah ya atau dana transfer pusat yang akan diserahkan, tapi kita harus menghadap, saya siap. Ya, karena Bapak Ibu jangan karena ini memang waktunya untuk misalnya peluang kita untuk meraih dana transfer yang ada lokasi Pemda yang lain dia belum siap. Padahal dia sudah tahu pilihnya, itu peluang kita. Nah ini kemarin pertanian, tolong sampaikan nanti ya, itu kabinnya laki-laki tuh, kabinnya menghadap saya tadi proposal sudah buat, saya suruh teken, tapi tidak ada nota dinasnya, lahannya. Ya saya bilang mana buat lahan dulu, ya Bu Aswa sampaikan juga, ya sampaikan segera itu proposal itu ada telahan stafnya, ada telahan dan dinas, biar saya teken nanti saya akan disampaikan. Dan yang bersangkutan berangkat ke pusat, ya jangan dititipkan. Masa kita butuh anggaran kok dititipkan? Lucu itu, ya. Artinya waktunya mendesak, ya enggak. Orang bisa berangkat, anggarannya enggak ada, sudah ada kok. Ya kan ada di PDP sudah ada. Jangan sampai Bapak Ibu seringkali kelemahan kita adalah, ya kelemahan kita adalah kadang-kadang kita akan meraih dana miliaran, ya tapi kita kadang-kadang untuk ongkos berangkat aja nggak ada. Ya bagaimana optimal? Ini yang terjadi Pak. Kita sudah janji misalnya hari Senin, tiba-tiba yang bersangkutan kita temui tidak ada. Bisanya hari Jumat, 4 hari kita nunggu sana. Terus karena tiket pesawat kita sudah beli untuk hari Rabu, nggak jadi ketemu. Padahal kita akan meraih untuk miliaran hibah itu. Akhirnya masa gagal itu kita pulang, Pak nanti aja Pak ketemu lagi. Nah ini Bapak Ustadz artinya itulah memang artinya kita perlu pengorbanan, ya karena itu kondisi seperti itu. Namanya kita memohon, ya posisi kita di bawah, jangan kita menentukan waktu seperti itu. Ya jadi Bapak Ustadz terima kasih atas prestasi kita, kinerja kita yang disampaikan oleh koordinator dan beberapa kepala badan provinsi, terutama yang melalui Pak Wahab, bahwa alhamdulillah Bapak sekalian kinerja kita untuk data sudah dapat 100%. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan. Terima kasih. Yang mudah-mudahan nanti tetap dipertahankan ini tim kita, tim percepatan ini, program ini supaya memang tetap optimal. Ya artinya lebih dengan keterbatasan anggaran kita. Saya yakinlah mungkin Bapeda ya sedang, tapi OPD lain kami memahami itu, apalagi kecamatan ya dengan keterbatasan itu tetap saja usahakan tetap bersinergi dan berkolaborasi untuk percepatan penurunan stunting ini. Demikian, terima kasih Bapak sekalian. Mudah-mudahan menjadi berkah ya kegiatan besar ini dan diridhoi oleh Allah SWT. Sekali lagi kami mohon dukungannya dan berkolaborasi bersinergi seluruh stakeholder ya supaya ini prestasi menjadi akan lebih baik lagi. Demikian Bapak sekalian, akhirnya atas segala partisipasi dan dukungan semua pihak dalam pelaksanaan kegiatan ini, kami ucapkan terima kasih dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala seraya melepaskan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Acara review kinerja dan 8 aksi penanganan dan laporan TPPPS semester 2 percepatan penurunan stunting tahun 2002 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bupati Malemo. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara pembukaan kegiatan review kinerja percepatan penurunan stunting pada hari ini dilanjutkan dengan review kinerja yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Koordinator Regional 5 Sulawesi. Kepada beliau dipersilakan.